warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Wahid Putranto, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan penyakit ginjal kronik. Apa sih yang dimaksud dengan penyakit ginjal kronik? Jadi penyakit ginjal kronik adalah gangguan struktural maupun fungsi ginjal maupun gangguan secara sonografi ginjal, di mana kelainan ini telah berlangsung lebih dari atau sama dengan 3 bulan. Ada penyakit lain gangguan ginjal yang dinamakan sebagai gangguan ginjal akut atau acute kidney injury. Bedanya adalah kalau pada acute kidney injury atau gangguan ginjal akut, kelainannya masih berlangsung kurang dari 3 bulan. Perbedaan yang mencolok adalah kalau pada penyakit ginjal kronik sudah tidak bisa kembali normal, sedangkan pada gangguan ginjal akut masih bisa kembali normal. Kedua penyakit ini, baik gangguan ginjal kronik maupun akut, keduanya harus menjalani cuci darah atau hemodialisis. Namun pada penyakit ginjal akut, meskipun sudah menjalani cuci darah, dia bisa kembali normal. Pemeriksaan laboratorium, urium, kreatinin bisa kembali normal. Bagaimana tanda-tanda dan gejala penyakit ginjal kronis? Pada stadium awal, penyakit ginjal kronis tidak mempunyai gejala apapun. Munculnya gejala biasanya terjadi apabila fungsi ginjal atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 cc per menit. Penyakit ginjal kronis ini ada 5 stadium, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3A, stadium 3B, stadium 4, dan stadium 5. Pada stadium 1-2 biasanya tidak ada gejala, dan mulai stadium 3A sudah mulai muncul gejala. Gejala-gejala awal yang paling sering adalah adanya keluhan pada pencernaan berupa rasa mual, rasa mau muntah, nafsu makan menurun, badan mulai terasa lemas karena kadar HB-nya rendah atau anemia. Secara umum, penyakit ginjal kronis ini mengenai hampir semua organ, sehingga gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit lain. Penyakit ginjal kronis bisa komplikasi ke jantung sehingga menimbulkan rasa sesak nafas, juga terjadi bengkak baik pada kaki maupun pada muka, juga pada pemeriksaan ronsen bisa terjadi pembengkakan ginjal dan pembengkakan jantung. Pemeriksaan tekanan darah pada penyakit ginjal kronis ini biasanya terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Di samping itu, terdapat banyak gejala yang lain pula, misalnya ada keluhan kesemutan pada kaki, kesulitan tidur, dan apabila penyakit ginjal kronis ini sudah berat pada stadium 4, apalagi stadium 5, sudah mulai terjadi pengurangan produksi kencing, buang air kecilnya sedikit sehingga bengkak-bengkaknya semakin parah. Bagaimana pengobatan penyakit ginjal kronis ini? Pengobatan penyakit ginjal kronis berdasarkan pada stadiumnya. Pada garis besarnya ada 2 cara pengobatan, yaitu pengobatan yang dinamakan pengobatan secara konservatif dengan memperbaiki pola hidup dan dengan obat-obatan. Yang kedua adalah pengobatan yang dinamakan terapi pengganti ginjal. Terapi konservatif meliputi 1. Perbaikan pola makan. Jadi pasien yang mengalami gangguan ginjal kronis harus sudah mengurangi asupan makan protein. Protein yang diperbolehkan sebetulnya semua protein boleh, tapi dianjurkan tidak setiap hari makan protein yang sama, dan dianjurkan proteinnya protein yang hewani. Protein hewani diantaranya bisa ada telur, daging ayam, daging sapi, ikan, semua masih boleh. Boleh tahu maupun tempe boleh. Yang penting adalah
jumlahnya dibatasi, yaitu sebanyak 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Dan usahakan tiap hari berganti, misalnya hari ini daging ayam, besok sapi, besok telur, besok ikan, besok tahu atau tempe. Tidak boleh juga karena pembatasan protein, pada akhirnya tidak makan protein sama sekali, itu juga tidak boleh karena akan menyebabkan kurang gizi. Pengobatan yang kedua adalah dengan mengurangi faktor risiko, misalnya mengurangi garam, asupan garam dikurangi hanya sebesar 3-5 gram per hari. Kemudian faktor pemberat lain juga dihindari, merokok, apalagi minum alkohol itu tidak boleh sama sekali. Pola minum selama air kencingnya masih bagus, masih boleh minum bebas. Tapi apabila kencingnya sudah mulai sedikit, minumnya dibatasi sebanyak kencingnya, boleh ditambahkan air putih 1-2 gelas. Apabila pasien dengan gangguan ginjal kronik masuk ke stadium 5, di mana fungsi ginjal sudah kurang dari 15 cc per menit, biasanya bisa kita anggap fungsi ginjal kurang dari 15%, harus sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ada 2 macam, yaitu ada dialisis dan ada cangkok ginjal. Dialisis dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah hemodialisis, yang biasa kita pakai mesin-mesin untuk cuci darah. Yang kedua adalah peritoneal dialisis. Peritoneal dialisis ada yang menyebutkan cuci darah lewat perut, ada yang menyebutkan cuci darah mandiri. Karena peritoneal dialisis ini seorang pasien menggunakan cairan yang namanya cairan dialisat, dimasukkan ke dalam rongga perut, di mana pada rongga perut ini dipasang satu selang namanya kateter Tenkov. Nah, cairan masuk lewat kateter Tenkov ini dipertahankan selama 6 jam, kemudian diganti tiap 6 jam cairannya. Komplikasi dari penyakit ginjal kronis ini bisa ke berbagai macam organ. Yang paling berat adalah apabila kena ke otak, bisa pasien kena stroke, baik stroke yang perdarahan karena tekanan darahnya yang tinggi, ataupun stroke yang bukan perdarahan karena kerusakan pada pembuluh darah dan kekentalan darah yang meningkat. Komplikasi yang berat yang lain adalah ke jantung, karena pada seseorang dengan penyakit ginjal kronis ini bisa terkena serangan jantung yang dinamakan akut miokard infark. Untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi ini, faktor-faktor penyebab lainnya harus diatasi. Misalnya kadar kolesterol yang tinggi, kadar trigliserid yang tinggi, kadar asam urat yang tinggi, gula darah yang tinggi, hipertensi yang tinggi, semuanya diatasi sehingga terhindar dari komplikasi stroke maupun komplikasi serangan jantung. Hal yang paling penting pada penyakit ginjal kronis ini adalah pencegahan. Sesuai dengan prinsip kita bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena apa? Karena kalau kena penyakit ginjal kronis sudah tidak bisa disembuhkan. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Bagaimana kita mencegah penyakit ginjal kronis? Yang pertama adalah dengan pola hidup yang baik. Hindari menggunakan obat-obatan bebas, terutama obat-obatan anti nyeri. Karena kebanyakan obat-obat anti nyeri itu bersifat nefrotoksik atau merusak ginjal. Yang kedua adalah untuk yang sudah punya faktor risiko, misalnya diabetes, harus rutin kontrol dan minum obat pengontrol gula darah. Untuk yang mempunyai tekanan darah tinggi atau hipertensi, harus rutin minum obat dan mengontrol tekanan darahnya dengan baik. Ada satu anggapan yang salah pada seseorang yang punya diabetes atau hipertensi, tidak berani minum obat-obatan diabetes atau hipertensi dengan alasan takut obat-obatan tersebut merusak ginjalnya. Ini satu anggapan yang salah, karena yang merusak ginjal itu bukan obat-obatnya,
Tapi kadar gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi itulah yang merusak ginjalnya, yang menyebabkan gagal ginjal. Kemudian pencegahan yang lain adalah minum air putih yang cukup, kurang lebih 1.500 sampai 2.500 cc per hari. Kemudian pola makan juga jangan terlalu tinggi protein, karena protein yang tinggi akan membebani fungsi ginjal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas, sehingga angka gagal ginjal yang akhir-akhir ini semakin meningkat bisa kita turunkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.